Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan nyicil buang-buang ini mebel-mebel yang sudah saya bongkar. Jadi yang bisa saya angkut hari ini saya angkut. Kemudian untuk yang berat-berat besok saya akan dibantuin oleh teman saya yaitu Feby. Jadi saya mulai nyicil sore ini. Jadi ini Jumat sore. Nanti hari Sabtu kemudian yang berat-berat tinggal diangkut. Hari Minggu saya membersihkan rumah semuanya. Hari Senin nanti barang-barang ini yang yang sudah saya taruh di tempatnya itu akan diangkut oleh bagian sampah yang sudah ada janjinya. Dan kemudian hari Selasa akan serah terima kunci dan ya, jadi itu hari Rabunya saya akan pergi ke Frankfurt dan nginep semalam, baru kemudian hari Kamisnya saya akan terbang atau pulang ke Indonesia. Jadi ya ikuti hari ini angkut-angkutnya atau beres-beres barang-barang kitchen set dan mebel yang sudah saya bongkar. Terima kasih. Jadi kemarin sore udah naruh barang-barang di sini seperti ini, barang-barang saya. Jadi ini tinggal nanti yang besar-besar. Jadi ini udah saya bongkar, saya taruh di sini. Alhamdulillah udah kosong. Hari ini dibantuin sama Feby untuk angkut-angkut kulkas, apa tadi, sofa, apa lagi Feb? Kompor, meja, ya pokoknya yang berat-berat sudah diangkat-angkat. Jadi ini kosong, alhamdulillah. Ke ruang tengah juga ini kosong, tinggal ini barang-barang yang mau untuk Feby di bawah, tapi yang lain ya tinggal sampah aja. Alhamdulillah, nanti besok tinggal bersih-bersih.
Alhamdulillah. Baru mau video. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Aduh, jadi rusak motor dikit bro. Mana tuh di becetannya Pak? Hah? Biar ada tanda telah terpakai ya. Ya, jadi ini semuanya barang-barang kami yang sudah dibuang. Alhamdulillah sudah selesai buang-buangnya. Dan menurut jadwal sih Senin pagi-pagi akan diambil. So, jadi alhamdulillah buang-buangnya sudah selesai dan termasuk tadi kaca kamar mandi juga sudah selesai. Jadi insya Allah besok tinggal bersih-bersih aja rumahnya, dipel, kemudian disedot debunya, dan setelahnya kami akan menyerahkan kunci. Dan tapi harus dikontrol juga bagaimana kebersihan dan pada saat menyerahkan kunci. So, jadi alhamdulillah hari ini selesai, semua sudah diturunkan, tinggal yang kotor-kotor saja di dalam ruangan. Ya, jadi ini kamar sudah kosong, tinggal printer aja karena masih untuk nyetak tiket dan visa elektronik serta beberapa dokumen yang perlu saya cetak. Alhamdulillah udah kosong semua, ini tinggal bersih-bersih lantai. Nah, yang di tengah juga ini peralatan besok untuk bersih-bersih. Ini kamar mandi juga sudah alhamdulillah udah kosong, kacanya sudah nggak ada. Ini tinggal besok juga bersih-bersih, bekas lemnya yang sangat lengket. Lalu kemudian ini dapur juga semuanya sudah tidak ada, tinggal beberapa pojok di sini yang hitam-hitam bekas keramik kemarin yang harus saya bersihkan, sama ini untuk penyedot udara yang dari masakan juga harus dibersihkan. Untuk ruangan tengah alhamdulillah udah kosong semua, ini tidak ada barang, hanya memang tinggal beberapa sampah seperti kain-kain yang harus kami buang ke tempat tertentu khusus. Ini juga botol-botol juga ada tempat khusus untuk buang. Salah besok karena insya Allah besok karena udah hari ini udah capek banget. Juga ini karton-karton, dan ini sih sampah biasa, dan ini tanaman juga binahong juga harus kami buang. So, demikian untuk hari ini. Terima kasih semuanya, dan doakan semuanya lancar ketika proses pemeriksaan dari pengelola gedung agar kami bisa menyerahkan dengan baik dan tidak ada masalah. Terima kasih untuk hari ini. Ya, jadi proses pembuangan sampah terutama tadi seperti mebel atau furniture, kemudian kulkas, kemudian kompor atau barang elektronik lainnya. Kalau di Jerman namanya spermul atau limbah besar. Jadi di sini waktu ketika saya datang pada awalnya itu ada jadwal dalam setahun itu 2 kali, biasanya di musim panas dan di musim gugur, artinya menjelang musim dingin lah. Nah, tapi semenjak pandemi itu jadi tidak ada jadwal khusus seperti itu. Tetapi bagi orang yang mau membuang limbah dari
peralatan-peralatan tadi, kita harus membuat jadwal atau mengajukan jadwal ke seperti apa ya, kalau di kita kayak dinas inilah, dinas terkait mengenai sampah lah. Jadi memang ada instansinya yang terkait dengan masalah pengurusan sampah. Nah, kita mengajukan di situ, jadi nanti kita akan dapat jadwal. Bisa juga kita mengajukan sesuai dengan jadwal kita. Nah, tetapi bisa juga ditentukan mereka karena tergantung dari kesibukan dan personal mereka juga. Nah, kalau dulu yang tadinya jadwalnya setahun 2 kali, itu waktunya awal-awal waktu saya di Jerman itu 2 minggu. Tapi kemudian terakhir-terakhir sebelum yang kita harus mengajukan jadwal itu tidak terlalu lama, seminggu, bahkan sempat hanya 3 hari lah. Jadi memang sempat seperti itu. Nah, jadi di situ baik itu yang tadinya awal ada jadwal atau seperti saya terakhir itu mengajukan jadwal. Nah, itu kita bisa membuang tadi peralatan-peralatan yang ada atau mebel atau furniture seperti sofa juga di jadwal tersebut. Atau kalau misalnya yang tadi rutin 2 tahun sekali juga itu sudah ditentukan tempatnya juga. Jadi baik itu pengajuan jadwal atau tadi sebelum sistem diganti itu tempatnya sudah ditentukan oleh mereka. Nah, jadi kita tinggal menaruh yang akan kita buang, dan biasanya ada waktu mereka mengambilnya. Misalnya kalau saya itu diberikan waktu 3 hari untuk menaruh barang, dan setelah 3 hari mereka akan mengambil pagi-pagi jam 6. Nah, jadi yang unik adalah kita kan tadi naruh barang, tetapi selama barang-barang tersebut itu belum diambil tadi instansi yang mengurusi sampah tadi, kita atau orang lain tuh boleh mengambil barang-barang kita karena itu sudah dianggap barang bekas atau barang yang tidak digunakan oleh pemiliknya. Nah, jadi kalau kita buang juga kondisinya ada juga yang bagus, jadi tidak semuanya harus dibongkar gitu loh. Jadi kalau memang kadang-kadang susah, ya udah langsung taruh aja di tempat yang sudah ditentukan tadi, dan orang biasanya ngelihat masih bagus nih, seperti kursi lah, sederhana aja. Kursi kan nggak mungkin dibongkar, jadi kita taruh aja. Nah, ternyata ada orang yang berminat atau membutuhkan, nah itu bisa mengambil. Dulu waktu saya pertama kali ke Jerman juga sama, jadi bahkan itu lebih mudah karena jadwalnya itu kan setahun 2 kali, jadi lebih lebih sering lah. Nah, makanya saya biasanya kalau itu ada pengumumannya, jadi pengumuman di apartemen itu ada pengumumannya, nanti ada jadwal spermul dari tanggal sekian sampai sekian. Nah, nanti kita keliling aja di sekitar perumahan kita karena ada titik-titik, nggak satu titik aja tempat pembuangan tadi, ada misalnya ada 5 titik, itu kita bisa muter-muter, kita lihat. Nah, saya sendiri juga mengambil barang-barang seperti itu. Jadi misalnya ada bahkan sofa saya yang sampai terakhir saya buang, itu juga saya dulu ngambil dari Spermul. Jadi karena masih bagus, saya cek dan nggak ada masalah, saya minta tolong temen karena saya nggak bisa angkat sendirian. Jadi saya angkut sendiri berdua dengan temen ke rumah. Atau misalnya yang sederhana adalah nakas. Nah, itu kan kecil tapi dibutuhkan. Nah, biasanya itu dibuangnya itu tidak dibongkar. Jadi kita bisa ambil terus kita dibawa pulang. Nah, karena itu saya awal-awal di Jerman itu banyak membutuhkan barang-barang karena kan ya masuk ke apartemen kan kosong. Jadi saya butuh meja, butuh kursi. Nah, itu malah kebanyakan malah saya ngambil dari proses pembuangan sampah atau spermul tadi.
Nah, makanya dan itu bukan saya sendiri, jadi orang Jerman pun sama. Jadi orang Jerman juga mereka juga setelah pulang kerja juga melihat di beberapa titik tempat buangan itu. Jadi hampir tiap hari istilahnya ada yang baru yang dibuang. Kita juga kalau rajin keliling-keliling nanti mana yang masih bagus, mana yang masih bisa kita pakai atau sesuai dengan kebutuhan kita ya kita bisa ambil dan itu bebas. Jadi di sini nggak ada gengsi untuk bahwa oh itu barang sampah, itu barang bekas, itu nggak ada. Jadi karena kita merasa bahwa butuh, kemudian itu tersedia ya, walaupun sudah dipakai orang tapi memang ternyata masih bagus, ya kenapa tidak kita ambil aja, toh juga gratis gitu loh. Nah, jadi saya juga cukup belajar banyak masalah pembuangan sampah dari seperti itu di sini. Malah ketika saya beberapa kali pulang pergi, dalam artian bawa barang-barang tadi misalnya kursi ke rumah, itu malah ada tetangga yang mungkin melihat saya dari jendela, melihat saya ya mungkin karena saya orang baru dan membutuhkan beberapa mebel, malah dia kemudian mendatangi saya dan malah menawarkan sofanya dia untuk dibawa ke saya dan sampai diajak ke rumahnya dan untuk lihat kalau misalnya cocok silahkan diangkut, karena daripada misalnya dia langsung dibuang ya dia menawarkan ke saya dulu gitu loh. Nah tapi memang ternyata pas waktu itu saya lihat terlalu besar dan karena rumahnya lebih besar lah daripada saya dan sepertinya saya tidak terlalu membutuhkan, ya saya ngomong aja terima kasih dan mohon maaf karena ini terlalu besar sehingga nggak bisa masuk ke rumah saya, terlalu sempit jadinya gitu loh saya bilang. Jadi ya dia nggak apa-apa, nggak ada masalah dan jadi itu hal-hal yang unik lah yang saya temukan. Jadi memang itu menarik karena ternyata yaitu balik karena tidak ada gengsi, baik itu yang membuang atau yang mengambil seperti itu. Nah ya jadi kembali lagi tadi ke proses saya terakhir ketika membuang kitchen set dan beberapa elektronik yang lain. Nah itu memang karena agak susah, jadi mau nggak mau saya bongkar untuk mempermudah dalam proses pengangkutan. Nah memang tapi setelah saya taruh-taruh juga itu di sore dan malamnya itu ada beberapa orang yang datang ketika saya masih dalam proses pembuangan itu ke tempatnya. Ada beberapa orang yang datang ke tempat saya buang dan melihat-lihat barangkali ada yang bisa diambil. Bahkan memang ternyata kebetulan kan saya punya freezer dan kulkas yang terpisah. Jadi memang dulu karena masih seri lama, jadi freezer sama kulkasnya itu terpisah. Nah itu jadi ada yang mengambil freezer saya, ada yang mengambil kulkas saya. Jadi memang karena nggak saya jual, dalam artian sebenarnya bisa aja dijual, tapi karena waktu itu saya merasa bahwa kayaknya sudah terlalu tua deh, nggak ada yang mau beli. Tapi ternyata malah ada yang ngambil, jadi ya memang sudah diikhlaskan untuk dibuang lah. Jadi ya silakan aja yang mau ngambil. Jadi kulkas sama freezer itu diambil orang, terus sofa saya juga diambil orang. Jadi memang tinggal itu kitchen set yang saya bongkar yang masih tertinggal. Bahkan meja kayak meja di ruang tamu itu juga diambil sama orang lah. Kursi-kursi yang ada di balkon seperti kursi plastik untuk duduk-duduk itu juga diambil orang. Jadi memang ya itu tadi karena saya buang otomatis banyak yang lihat. Terus ada juga yang malah yaitu mengambil, tapi ada juga yang malah nitip. Karena itu tadi kalau dulu kita nggak pakai
menentukan jadwal itu tadi, dalam artian kita mengajukan jadwal dan jadwal ditentukan oleh instansi. Nah itu orang hanya taruh-taruh aja, yang penting sesuai dengan waktu. Jadi misalnya spermul dari tanggal sekian sampai sekian. Nah itu mereka taruh aja. Nah silakan yang mau ngambil ya silakan gitu loh. Nah tapi karena ini istilahnya jadwal pribadi, itu bahwa tempat itu sudah saya booking, waktunya kapan dibuang, kapan waktunya diambil. Jadi itu sebenarnya hanya barang pribadi saya, hanya saya yang boleh membuang barang-barang saya. Jadi orang lain sebenarnya tidak boleh. Makanya itu ada beberapa orang yang apa namanya ya sopan lah datang, terus kemudian ngomong boleh nggak saya nitip buang. Terus saya hanya nanya barang apa yang dibuang, kira-kira banyak apa enggak, karena waktu pengajuan jadwal itu saya harus menyebutkan itu berapa, kira-kira berapa kubik meter yang akan saya buang. Nah, makanya saya takutnya akan terlalu banyak. Jadi kalau di ketentuannya kalau terlalu banyak maka ya akan ditinggal dan itu akan jadi kayak tanggungan yang buang tadi. Jadi karena saya juga ya istilahnya Mas karena mau pulang, takut apa ya, takut tidak sesuai dengan peraturan. Makanya waktu itu ya saya hanya menanyakan bahwa berapa banyak yang dibuang. Kata dia, oh saya hanya satu meja dan dua kursi. Saya bilang, oh ya udah silakan aja, nggak apa-apa. Bahkan teman saya kerja yang orang Jerman juga sudah jauh-jauh hari ketika saya apa namanya tahu jadwalnya mau pulang, dan sudah juga nanyakan juga jadwal apa spermul gimana. Dia bilang, saya bilang iya saya spermul tanggal sekian, saya bilang kayak gitu. Boleh nggak saya nitip, kata dia. Oh ya silahkan, tempatnya di mana. Jadi saya kasih tahu tempatnya di mana. Jadi dia juga nitip apa buang kitchen set lah, karena dia ini juga waktu itu renovasi rumah dan beli kitchen set baru. Jadi kitchen set yang lama dibongkar dan ikut narok di situ. Jadi memang apa ya, spermul ini kita nggak kenal dengan orang lain, tetapi kadang kita dipertemukan dengan barang yang kita butuhkan. Jadi satu sisi ada orang yang memang sudah tidak membutuhkan barang itu, tetapi satu sisi ya yang butuh juga bisa mengambil. Jadinya apa ya, ya itu tadilah saya bilang tidak ada gengsi lah di sini. Makanya itu satu hal yang harus jadi cuek aja kita, yang penting sesuai kebutuhan, barangnya bagus, ya udah saya ambil gitu. Jadi ya hampir 60%, 70%, bahkan iya 70% lah barang-barang di tempat saya untuk mebel itu hasil dari tanda kutip kayak mulung, jadi ngambil dari spermul tadi gitu loh. Jadi ya karena saya belajar dari luar sini ya ngapain malu gitu loh, jadi saya ambil aja gitu loh. Begitupun juga itu tadi, ternyata ketika saya buang-buang juga bahkan sampai kulkas, kemudian freezer, sofa punya saya ya diambil orang juga gitu loh. Nah jadi mungkin itu ya satu pelajaran lah yang penting yang bisa saya ambil juga dari sini. So mungkin itu saja cerita saya tentang itu tadi, pembuangan masalah mebel, kulkas, kompor, dan beberapa apa limbah rumah tangga lah istilahnya kalau di sini, atau limbah besar ngomongnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan salam sehat buat kita semua, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.